Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Nah, topik saya pagi ini penting banget dari bab buku 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Ya, ini perlu saya tulis dulu agar lebih jelas sebelum topik saya baca. Karena ini menyangkut kehidupan kita. Nah, mungkin layarnya terbalik ya. Oke, saya akan baca aja. Kehidupan kita dari bangun tidur sampai mau tidur itu selalu beraktivitas berdasarkan dari 4 manajemen waktu. Nah, di sini adalah kita melakukan sesuatu karena mendesak, sudah mendesak. Di sini kita melakukan sesuatu karena penting. Di sini, ini tidak mendesak itu artinya sebenarnya ya tidak mendesak, tidak harus dilakukan saat ini. Dan ini dilakukan padahal tidak penting. Oke, jadi ini dilakukan karena mendesak, ini dilakukan karena penting, ini dilakukan padahal tidak penting, dan ini dilakukan padahal tidak mendesak. Ya, betul. Terbalik ya, soalnya ini kan layar depan. Itu. Makanya saya bacain. Kalau ada live stream layar depan pasti terbalik. Semoga saya sempat ngedit hanya untuk membalik ya nanti ya. Ini penting banget. So ada tag ya, topik ini penting banget. Anda tag semua tim Anda, semua prospek Anda, terutama di tutup buku ini penting banget. Di tag ya semuanya ya. Bahkan link ini sambil Anda share ke grup WhatsApp kalau perlu. Link ini di share ke grup WhatsApp, ini penting banget. Oke. Nah, apa perbedaan antara mendesak dan antara penting? Perbedaannya di mana? Mendesak itu belum tentu penting, artinya mendesak itu sesuatu yang harus kita lakukan itu ada di depan mata kita, membuat kita kayak nggak bisa berpikir panjang lagi, menyerang kita. Ya, sesuatu yang menyerang di depan kita harus dilakukan. Gitu. Contoh telepon. Nah, telepon itu kan langsung di depan kita loh, gitu ya. Contoh lagi, ada keluarga yang masuk rumah sakit. Wah, itu kan kejadian tiba-tiba ya, gitu. Jadi benar-benar sesuatu kebutuhan atau sebuah tindakan yang di depan mata kita, yang kadang-kadang tidak membuat kita tidak bisa berpikir panjang. Oke. Nah, lalu penting itu adalah sesuatu yang kalau kita kerjakan membuat perubahan. Mendesak belum tentu jika dikerjakan membuat perubahan, belum tentu. Tapi kalau penting itu sudah pasti membuat perubahan. Ini dipahami dulu sebelum saya masuk ke topik ini. Ya, sebelum saya masuk topik ini dipahami dulu. Karena bahkan bagian ini tuh nggak ada di buku. Jadi waktu saya baca buku ini dulu, saya harus ngerti dulu, terus saya buat kotak-kotaknya ini baru mudeng aku gitu ya. Karena semua dijelaskan dalam bentuk tulisan yang mendetail, tapi bagian ini nggak ada. Jadi saya harus sampaikan dulu. Ya, nah tidak penting itu berarti apa? Tidak penting ya berarti sesuatu yang sebenarnya hanya menyerang di depan mata, sesuatu yang kayaknya datang ke kita, tapi setelah dipikir-pikir nggak membawa perubahan apa-apa. Itu mau dikerjakan atau tidak tuh nggak membawa perubahan apa-apa. Jadi itu hanya bersifat popularitas, bersifat pekewuh, bersifat ya nggak enak aja gitu ya, nggak enak aja nama baik popularitas. Tapi setelah dipikir-pikir, dikerjakan atau tidak nggak membawa perubahan. Contohnya kayak misalnya apa ya? Wah banyak, kalau dalam hidup saya banyak ini kejadian-kejadian kayak ini tuh banyak. Gitu ya. Dan
kita punya pilihan gitu. Nah, misalnya Anda diundang rujaan, nah misalnya ya, Anda diundang rujaan, besok kamu libur toh, teman-teman Anda tahu Anda libur, ayo ngumpul yuk rujaan yuk. Wah, ini teman-teman deket ini, rasanya nggak enak banget karena kita libur tapi kita diajak rujaan. Gimana ya? Jadi kita terpaksa ngelakuin karena nggak enak, tapi sebenarnya kita tahu itu tidak membuat perubahan hidup apapun, hanya bersifat popularitas, pekewo ya, menjaga perasaan gitulah ya. Dan tidak penting. Nah, tidak penting itu tidak membawa perubahan. Kalau tidak mendesak itu maksudnya ya sebenarnya tidak harus, saya kebalik ya. Tidak mendesak itu artinya tidak harus dilakukan sekarang. Nggak harus sekarang tuh. Kok kesannya kayak penting banget gitu ya. Nggak harus sekarang. Tidak mendesak. Tapi kalau tidak penting tuh yang tadi, yang contoh kayak diundang rujaan sama teman-teman, diundang ngumpul-ngumpul karena mereka tahu Anda libur. Ya. Anda datang karena pakai bos saja, itu padahal nggak penting, nggak membawa perubahan apapun, nggak ada kaitannya sama misi Anda, tujuan Anda, nggak penting. Tapi ya kadang dilakukan karena apa? Pakewo. Kalau tidak mendesak itu ngelakuin sesuatu, ya kalau tidak mendesak adalah ngelakuin sesuatu yang tidak harus dilakukan sekarang, tidak harus dilakukan sekarang. Nah, oke ya, sudah paham ya. Sekarang yang kedua. Ini juga terpaksa harus saya tulis dulu bagian ini, karena kalau tidak nanti teman-teman agak susah memahami topik saya dari buku ini ya. Ini bagian berikutnya. Saya bacain ya, karena terbalik toh. Oke. Ini apa? Tidak mendesak dan sorry dari atas ya, mana atasnya, saya soalnya silau nih. Oke, yang atasnya adalah apa? Mendesak tapi penting. Mendesak tapi penting ya. Mendesak dan penting. Jadi ini adalah situasi di mana kita harus melakukannya, mendesak di depan mata, dan itu penting, itu sesuai misi gitu, dan itu udah mepet. Contohnya apa? Tutup buku, gitu ya. Sekarang tanggal 11 nih, tutup buku minggu kedua nih. Apa targetnya? GTR, selamatkan bonus perkembangan ya, agar bisa lanjut royalnya bisa sampai tanggal 28 sampai minggu keempat. Royalnya itu belum mendesak, tapi syarat selamatkan bonus perkembangan agar dapat tiket emas lanjut royal itu mendesak, karena sekarang saat live stream ini sudah tanggal 11. Maka itu mendesak dan penting. Mungkin 2 minggu yang lalu belum mendesak tapi penting, tapi saat ini, hari ini tanggal 11 itu sudah mendesak karena sudah mepet. Masih ada waktu hari ini, besok sudah perpanjangan ya, tanggal 12 jam 12 yang Indonesia. Mendesak tapi penting karena sesuai dengan misi. Oke. Kalau ini apa? Penting dan tidak mendesak. Hal itu harus kita lakukan. Hal itu penting. Tapi memang saat ini kalau kita lakukan bagus karena belum mendesak. Contohnya apa? Kita kejar target lolos GTR, ya penting loh. Tapi masih di minggu 1. Nah, gitu ya, masih di minggu 1, penting, belum mendesak. Contohnya lagi apa? Kita tiap hari jaga kesehatan, dan kita masih belum ambruk rumah sakit. Nah, memang belum mendesak, tapi kita lakukan penting. Karena di sini ini udah krisis, ini udah kritis. Kalau ini kita tunda-tunda terus, itu penting tapi nggak kita lakukan, ditunda-tunda terus hanya karena tidak mendesak, maka itu nanti akan pindah ke sini. Itu sudah jadi mendesak. Sudah masuk rumah sakit, baru jaga kesehatan. Sudah 1 hari, beberapa jam, hari terakhir, tutup buku, baru ngejar GTR-nya. Nah, jadi ini ideal.
ya. Ah, penting menjaga kasih sayang, punya waktu kebersamaan, tapi merasa tidak mendesak, ditunda-tunda merdekanya ya. Akhirnya apa? Akhirnya sampai ke sini. Itu apa? Penting, tahu banget efek dari tidak punya kebersamaan, dan itu mendesak. Sekarang anaknya sudah mulai blokir WhatsApp, gitu ya. Anaknya sudah mulai nggak mau ketemu. Wah, ini udah manajemen kritis kalau di sini ya. Ini orang bisa sehat jiwa raga kalau di sini, areanya di sini. Nah, oke. Ini apa nih? Wah, ini dulu aja deh. Saya bahas ini dulu ya. Ini kegiatan yang tidak penting tapi mendesak. Tidak penting tapi mendesak. Kegiatan ini seperti yang tadi saya bilang, hanya karena faktor pekewuh, atau hanya karena faktor yang memintanya orang yang disayang. Tapi permintaannya nggak penting, tapi mendesak karena dia minta sekarang. Atau kegiatannya nggak penting, tapi mendesak karena diminta sekarang. Gitu. Ya. Bayar apa? Itu biasanya kalau ini ya, kalau hari raya misalnya, wah saya harus bayar ini, atau kalau bangun rumah, saya harus bangun rumah, gaji saya dipakai bangun rumah. Sebenarnya itu tidak penting. Kenapa kok saya bilang tidak penting? Kesannya kayak penting dong. Kenapa kok tidak penting? Ya, karena Anda mau bangun rumah itu masih butuh waktu 10 tahun bangun rumah. Tapi Anda mengorbankan acara yang lebih penting, yaitu misalnya kayak acara CP Club, GTR, Royal Academy. Padahal lewat acara itu Anda bisa bangun rumah lebih cepat, bonus Anda gede, Anda merdeka, freedom, gitu. Tapi Anda mengorbankan hal yang penting untuk yang tidak penting, hanya karena mendesak, hanya karena diminta sekarang. Gitu ya. Nah, ini yang paling parah ini. Ini yang paling parah ini. Dan jangan salah, saya dulu pun terjebak di sini. Ini orang ini benar-benar nggak tahu dah saya. Dia melakukan sesuatu yang tidak mendesak, tapi dilakuin, dan itu nggak penting gitu. Dan itu nggak penting. Ya, istilahnya cuma tiduran, nonton sinetron, main TikTok kan megal-megal gitu ya. Terus telepon berjam-jam sama Pak Ijo gitu ya. Apakah itu penting? Sama sekali nggak penting, karena tidak mengarah pada tujuan hidupnya. Apakah itu mendesak? Sangat tidak mendesak. Ya, emangnya itu harus dilakukan sekarang. Tapi dia melakukannya. Ngeri. Orang seperti ini orang paling ngeri. Isinya cuman kayak hidupnya itu kayak mencari hiburan mulu gitu isinya. Main sama anaknya. Apakah harus main sama anaknya saat itu? Enggak juga. Enggak juga. Dia tidak harus main. Nonton sinetron, terus pola isinya mau rakaruan gitu ya. Apakah harus dilakukan saat itu? Enggak juga. Itu enggak mendesak kegiatan-kegiatan itu. Apakah itu penting? Enggak penting juga. Karena sifatnya bukan refreshing. Refreshing kan dari kata refreshing. Itu mengembalikan. Freshing itu kesegaran. Orang yang refreshing itu karena dia sudah melakukan sesuatu pekerjaan yang sangat keras, membutuhkan tenaga, pikiran, waktu, sehingga dia stres gitu ya. Nah, ketika pekerjaan itu sudah selesai, maka dia butuh refreshing. Ya, dia butuh mengembalikan lagi keceriaannya, kebugarannya, kesegarannya. Nah, tapi kalau orang tiap hari kayak gitu, apa itu butuh refreshing? Itu bukan refreshing namanya. Ya, itu pengangguran namanya. Itu kurang kerjaan. Ini orang banyak loh terjebak di area ini, dan saya juga. Ya, so ini penting banget. Beneran ini penting banget. Topik ini penting banget. Ya. Oke. Tak kupas lagi sebentar. Manusia setiap harinya, kok ini yang tak orek-orek, ini yang nggak jadi tadi, sudah. Ya. Manusia bisa melakukan hal yang penting karena sesuai dengan nilai hidupnya, peran-perannya, dia mengisi peran gitu ya, atau punya cita-cita, impian, maka yang dia lakukan itu penting sebenarnya. Nah, manusia bisa melakukan sesuatu karena mendesak,
Karena itu sudah di depan mata, harus dikerjakan. Ya, ngelihat anak jatuh, walaupun kita sedang rapat penting ya, walaupun kita sedang rapat penting, lihat anak kita jatuh kan, udah rapatnya terpaksa ditunda. Itu mendesak, gitu ya, itu mendesak. Tuh. Walaupun tidak penting, menolong anak kita yang jatuh itu mendesak, walaupun nggak penting. Maksudnya menolong anak kita yang jatuh tidak akan mempengaruhi cita-cita kita juga kan, tapi itu sudah mendesak. Nah, ada lagi yang orang melakukan hal yang tidak penting, kayaknya penting, padahal nggak penting, karena tidak ada hubungan sama cita-citanya. Diajak main, diajak rujaan, bla bla bla. Kesannya hanya sosialisasi saja, kesannya hanya pekewuh aja. Lalu yang terakhir adalah tidak mendesak. Orang melakukan sesuatu di saat masih belum dihadapkan pada situasi kritis. Banyak orang berpikir ini salah, padahal ini bagus. Sesuatu yang belum mendesak tapi sudah kita lakukan, itu bagus, apalagi itu penting. Nah, yang nggak bagus adalah itu nggak mendesak tapi nggak penting. Tapi yang bagus adalah kita melakukan sesuatu sebelum itu mendesak, padahal itu penting. Nah, itu yang bagus. Ya, kayak teman-teman jalankan TNCI di sungguh-sungguh, itu penting supaya Anda punya nafkah pengganti gaji. Dan itu bagus kalau Anda lakukan sebelum Anda mendesak, sebelum di PHK, sebelum dipecat, sebelum pernikahan hancur, sebelum anak blokir Anda. Jadi penting dan tidak mendesak. Melakukan hal yang penting di saat belum mendesak itu sangat bagus, menyehatkan jiwa raga. Yang gawat adalah kita menunda-nundanya sehingga sesuatu yang penting itu sekarang jadi mendesak. Nah, itu udah gawat itu. Anak udah blokir, pernikahan udah hancur, atau sudah kena PHK. Nah, udah melakukannya dengan ngos-ngosan, stres. Ya, oke, itu ya. Mari kita baca sekarang. Dari buku 7 Kebiasaan Manusia yang Sangat Efektif. Ya. 4 generasi manajemen waktu. Tadi kan 4 ya. Dalam kebiasaan ketiga, apa kebiasaan ketiga kemarin? Dahulukan yang utama. Di video sebelumnya, part 36, topik saya adalah orang sukses mendahulukan yang utama, yang penting, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya, sesuatu yang berkaitan dengan cita-citanya. Tapi orang gagal mendahulukan yang mendesak saja. Jadi yang mendesak itu dia reaktif banget gitu ya. Asal ada yang mendesak, minta tolong dong pinjemin. Oke. Kamu kesini dong, aku ini kita lagi ngumpul. Oke. Ada telepon, ring, langsung diangkat. Gitu ya. Tanpa pernah berpikir dulu, penting enggak sih ini buat gue, untuk cita-cita gue, untuk perang-perang gue. Enggak pernah. Reaktif banget, kayak putri malu. Cetik, langsung kinco. Enggak bisa memilih responnya. Oke. Dalam kebiasaan ketiga, kita berhadapan dengan banyak pertanyaan pada bidang manajemen waktu dan hidup. Manajemen waktu, mengatur waktu dan hidup. Sebagai mahasiswa kawakan pada bidang yang mempesona ini, saya secara pribadi tergugah bahwa inti sari dari cara berpikir terbaik dalam bidang manajemen waktu dapat ditangkap pada satu kalimat: organisir dan laksanakan menurut prioritas. Aturlah dan laksanakanlah menurut prioritas. Nada Aizela, dengerin baik-baik. Ya, ini salah satu yang saya lihat contohnya itu tadi. Wah, saya nggak bisa GTR karena uang saya dipakai untuk ini nih, ya gitu ya. Padahal dia melakukan hal itu tuh yang harusnya hal itu sehingga mengorbankan GTR. Padahal itu tidak mendesak. Sebenarnya nggak penting dia mau lakukan atau nggak mengubah hidupnya. Beneran. Tapi dia mengorbankan hal yang penting. Nah, jadi teman-teman kita perlu sekali untuk belajar hal ini. Benar-benar perlu. Ada kalimat kunci yang saya dulu waktu membaca buku ini saya temukan dan saya buat posternya juga. Jika kita punya ya,
yang membara dalam jiwa kita, maka kita berani mengatakan tidak pada hal-hal di luar sana. Saya ulang ya. Jika kita memiliki ya yang membara dalam diri kita, ya terhadap hal penting, maka kita berani mengatakan tidak pada hal di luar sana, pada hal-hal yang tidak penting, yang tidak selaras dengan peran kita, yang tidak ada hubungannya dengan cita-cita kita. Nah, itu dulu Mbak Dini tuh, saya kasih posternya Mbak Dini tuh, tak tempel foto, lalu saya kasih tulisan, jika kita punya ya yang membara dalam dada, maka kita berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak berguna, gitu ya. Tapi kalau belum ada ya yang membara dalam dada, ya apa-apa dilakuin, apa-apa yang disodorkan diambil, apa-apa yang disodorkan dikerjakan. Sama sekali orang ini nggak ngerti, bang umur banget orang ini. Oke, lanjut. Organisasilah dan laksanakanlah menurut prioritas, mana yang penting dan tidak penting, atau mana yang penting pertama, mana yang penting kedua. Kalimat ini menggambarkan evolusi 3 generasi teori manajemen waktu dan bagaimana cara terbaik mengerjakannya, merupakan fokus dari banyak variasi pendekatan dan bahan. Manajemen diri telah berkembang dalam pola serupa dengan banyak bidang lain karya manusia. Dorongan perkembangan utama atau gelombang menurut Alvin Toffler saling susul menyusul, masing-masing menambahkan satu dimensi vital bla 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 bla. Susah amat kalimatnya. Oke, saya cari aja yang bla 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 bla. Oke. Generasi ketiga mencerminkan bidang manajemen waktu masa kini. Jadi generasi ketiga pengaturan manajemen waktu itu sudah bukan masalah tugasmu apa, tapi hanya satu peran saja. Generasi ketiga itu adalah pengaturan waktu yang sudah melingkupi peran-peran, bukan cuma lu pencari nafkah, tapi lu juga orang tua. Jadi urutan tentang penting dan tidak penting harus disesuaikan juga dengan peran sebagai orang tua, enggak cuma pencari nafkah. Nah, sama lah seperti misalnya dengan IQ. Dulu standar kecerdasan manusia itu adalah IQ, intelligent quotient. Tetapi kemudian dengan generasi yang semakin berkembang, maka orang dianggap cerdas itu juga kalau dia punya EQ, emotional quotient. Ketika dia cerdas secara akademis tapi emosinya labil, tidak dewasa, ya kalah. Orang yang punya emotional quotient, penguasaan emosi diri akan menang dibanding orang cerdas, gitu, secara akademis. Lalu kemudian berkembang lagi menjadi spiritual quotient atau SQ. Nah, orang yang punya spiritual quotient atau punya kematangan, kedewasaan secara spiritual bukan berarti agamis ya, bukan berarti agamis loh. Emang kalau kita pakai baju agamis terus lebih dewasa, lebih menang dibanding yang lain gitu, enggak. Spiritual quotient adalah hubungan kita dengan suara hati, hubungan kita dengan kehendak bebas, hubungan kita dengan punya jiwa proaktif, mampu memilih respon, tidak ditekan dan disetir oleh kondisi luar. Tapi kita mampu memilih respon sesuai peran-peran kita. Itu spiritual quotient, ya. Nah, orang yang seperti ini, walaupun dia akademisnya 0, lulusan SD tok, walaupun dia emosional juga kalah, tetapi orang yang punya kemenangan pribadi seperti ini atau spiritual quotient, dia manusia proaktif yang mampu memilih respon atas lingkungan dia, tidak disetir oleh lingkungan, berdasarkan hati nurani, imajinasi dia, impian dia, kehendak bebas dia, dan kesadaran dirinya. Orang ini juga mampu untuk melihat akhir dari setiap tindakannya. Dia selalu memulai dengan akhir dalam pikiran, begin with the end of mind, selalu memulai dengan akhir dalam pikiran. Dia selalu bisa melihat satu ujung tongkat ini kulakukan, ujung yang lainnya pun ikut bergerak. Dia bisa melihat setiap konsekuensi dari apa tindakannya. Itu spiritual quotient, itu kemampuan, keunggulan spiritual, ya. Dia juga manusia yang bisa mendahulukan yang utama. Dia adalah manusia yang tidak langsung reaktif, responsif atas setiap kejadian yang ada. Tindakan-tindakannya didasarkan pada apa yang penting dan apa yang mendesak. Dia tahu jauh lebih efektif hidup saya jika saya melakukan hal yang penting saat belum mendesak.
Dan saya akan ada dalam manajemen krisis. Saya akan menjadi manusia yang benar-benar gak pernah tenang, damai pikiran luar dalam jika saya hanya melakukan pekerjaan yang penting tapi sudah mendesak. Dia juga menyadari sekali bahwa yang saya lakukan ini udah gak penting hanya karena mendesak undangan rujaan. Atau dia juga bisa menilai bahwa yang saya lakukan ini adalah udah gak penting, gak ada hubungan sama cita-cita saya. Udah gitu gak mendesak lah. Tapi ya dilakukan. Nah, itu adalah orang dengan manajemen waktu tapi udah generasi ketiga. Istilahnya tuh Android gitu ya. Dulu masih HP cetak-cetok jadul, sekarang udah makin canggih orang menilai manajemen waktu. Begitu. Bla 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 bla. Tak cepetin aja ya. Maksudnya saya lewati sesuatu yang sudah tadi saya sampaikan dengan bahasa yang semoga lebih mudah. Namun mulai muncul generasi keempat yang berbeda jenisnya. Generasi ini mengakui bahwa manajemen waktu sesungguhnya merupakan istilah yang tidak cocok. Tantangannya bukanlah untuk mengatur waktu, melainkan mengatur diri sendiri. Jadi manajemen waktu itu udah nggak cocok. Sebenarnya bukan mengatur waktu, tapi mengatur diri kita sendiri. Jadi kita bekerja efektif, bukan efisien. Mengatur waktu itu hanyalah kita dihadapkan pada segudang kegiatan yang harus kita selesaikan. Oh, saya hari ini ada 100 kegiatan. Terus kita masukkan itu dalam jadwal kita. Mulai jam 7 yang mana dulu, jam 8 yang mana, jam 9 yang mana, jam 10 yang mana. Dikerjain semua 100 pekerjaan tadi. Dan kita akhirnya merasa sampai sebelum tidur udah bisa melakukan semuanya. Itu salah, itu efisien. Itu kita diatur oleh waktu. Kita bukan mengatur waktu. Nah, manajemen waktu yang generasi keempat itu bukan manajemen waktu, tapi manajemen diri. Dari 100 pekerjaan yang dihadapkan pada diri kita, kita memilah-milah dulu mana yang penting, mana yang nggak penting. Dan memilah-milahnya itu berdasarkan peran kita. Mana peranku sebagai ibu, bapak? Oh, membangun hubungan kasih sayang. Adakah saya waktu untuk membangun hubungan kasih sayang dengan anak saya? Mana peran saya sebagai pencari nafkah? Oh, ini nih live stream. Oh, ini nih baca buku. Oh, ini nih prospecting. Mana masukin itu plek 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 gitu. Mana peran saya sebagai pencari nafkah yang masih ingin saya gantiin sebagai perantau TKW misalnya. Ya udah masukin aja. Gitu. Mana peran saya sebagai hamba Tuhan yang saya juga harus mempunyai hubungan dengan Tuhan supaya saya punya ketenangan dan kedamaian serta keberkahan. Nah, itu tulis. Nah, sehingga dari 100 kegiatan itu ternyata paling cuma beberapa aja yang kita lakukan. Tetapi ini sudah mencakup semua peran. Ini namanya manusia efektif. Ini manajemen diri, bukan manajemen waktu. Sementara yang namanya dulu manajemen waktu zaman dulu, generasi jadul, wah pokoknya ini loh tugas kamu segini, brok. Dia kerjakan semuanya, dia harus waktunya. Dan ketika semuanya udah selesai, dia mengatakan, yes, saya sudah selesai mengerjakan semuanya. Padahal itu cuma satu peran saja. 100 hal itu hanyalah peran sebagai pencari nafkah. Gak ada peran sebagai pasangan. Gak ada saat di hari itu dia membangun hubungan sama pasangannya. Gak ada peran sebagai orang tua. Gak ada sama sekali. Hari itu dia membangun hubungan sama anaknya. Gak ada peran sebagai anak. Belas hari itu dia gak ada hubungan sama orang tuanya. Gak ada hubungan sebagai pengembangan diri. Peran sebagai diri sendiri yang harus berkembang dan bertumbuh. Belas dia gak ada waktu untuk dirinya sendiri bertumbuh, apalagi buat Tuhan. Nah, itu adalah manajemen waktu. Dan itu buang umur. Tahu-tahu aku kok wis tuwek, setiap hari ngelakuin hal ini, kayaknya pekerjaan beres, tapi kok hidupku yo gini aja. Nah, itu dia. Karena dia hanya mengatur waktu, dia tidak mengatur diri. Oke.
Mulailah muncul generasi keempat yang berbeda jenisnya. Generasi ini mengakui bahwa manajemen waktu sesungguhnya merupakan istilah yang sudah tidak cocok. Ya, tantangannya bukanlah untuk mengatur waktu, melainkan mengatur diri sendiri. Kepuasan merupakan fungsi dari harapan sekaligus realisasi. Dan harapan serta kepuasan terletak di dalam lingkaran pengaruh kita. Kita tuh puas bukan berdasarkan apa omongan orang. Dulu orang tuh puas karena berdasarkan lingkaran sosial. Saya merasa puas hari ini. Kenapa? Bos saya puas dengan kerjaan saya. Oke, oke, itu bosmu. Pasanganmu puas nggak dengan peran kamu hari ini? Anakmu puas nggak dengan peranmu sebagai orang tuanya hari ini? Orang tuamu puas nggak dengan peranmu sebagai anaknya hari ini? Dan Tuhanmu puas nggak melihat kamu hari ini? Nah, dia nggak ngeliat itu. Kepuasan dia hanya terletak kepada popularitasnya. Popularitas itu pasti nilai-nilai sosial, bukan diri sendiri. Namun sekarang di manajemen generasi keempat ini, yaitu pengatur diri, alih-alih mengatur waktu, kepuasan dia itu hubungannya adalah terletak di dalam lingkaran pengaruh kita. Jadi terlepas orang mau tepuk tangan sama gua atau enggak, kepuasanku hari ini adalah karena aku sudah memenuhi peran-peranku. Aku sudah memenuhi peran sebagai pencari nafkah. Aku sudah melakukan peranku sebagai orang yang ingin menebus impianku supaya hidupku berubah untuk keluargaku. Aku sudah memenuhi peranku sebagai anak untuk orang tuaku, pasangan untuk pasanganku, sebagai ibu atau bapak untuk anak-anakku, dan sebagai umat buat Tuhanku. Kepuasan dia terletak di situ, bukan kepada tepuk tangan pemirsa, gitu. Pemirsa, hei, emang gue pikirin. Nah, daripada berfokus pada benda dan waktu, harapan di generasi keempat berfokus pada pemeliharaan dan peningkatan hubungan pada pencapaian hasil dari manajemen waktu yang di sini, di Stephen Covey ini, di 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif ini. Ya, itu bukan masalah pada benda ataupun pada waktunya, tetapi dia lebih pada memelihara, merawat, dan meningkatkan hubungan. Nah, meningkatkan hubungan. Jadi hasil, setiap kali dia melihat hasil, memandang sebuah hasil, yang dia pikirin hubungan. Hasil, hubungan. Hasil, hubungan. Bukan cuma hasil kerja. Hasil kerja, tidak. Tapi hasil itu hubungan. Ya, jadi ada keseimbangan antara P dan KP, antara produksi dengan kapasitas produksi. Ada keseimbangan antara angsa dan telur emasnya. Kalau lu pengen telur emas yang nongol dari angsa ini, lu harus memelihara hubungan dan merawat angsanya. Entah dalam peranmu sebagai pasangan, lu pengen punya pernikahan yang happy, bukan lu kasih duit, bukan lu kasih waktu nongkrong sama dia, tapi lu memelihara kualitas hubunganmu sama dia. Ya, walaupun mungkin sedang LDR, long distance relationship, tapi punya waktu ya untuk bener-bener punya waktu buat dia, bukan cuma sekedar ya wes aku punya waktu untukmu setengah jam. Oke ya, setengah jam ya, yang aku ada waktu nih, setelah setengah jam udah lo, aku cabut lo, dimulai dari sekarang. Nah, terus pasangannya ngomong, Anda cuma lihat jam. 12 menit. Oh gitu. 8 menit. 5 menit lagi. Mana ya? Ngono. Sambil pegang HP. Oh gitu. Udah selesai, udah ya, setengah jam selesai, wes, bye. Aku sudah memberi waktu padamu kan? Oke, udah lo, jangan bilang aku nggak punya waktu untukmu. Duwe wong koyo ngono wes, pakakno lele wae enak. Kasih buat makan lele aja deh orang kayak gitu, gak ada gunanya.
Oke. Kuadran kedua. Fokus penting dari manajemen generasi keempat ini dapat dilihat pada matriks manajemen waktu berikut ini. Pada dasarnya kita menghabiskan waktu pada salah satu dari 4 cara. Seperti dapat Anda lihat, kedua faktor yang mendefinisikan suatu aktivitas adalah genting ya, atau mendesak, dan penting. Genting atau mendesak berarti memerlukan perhatian segera, sekarang. Hal-hal yang sangat mendesak untuk bertindak terhadap mereka, ataupun hal itu juga bertindak terhadap kita. Seperti telepon yang berdering bersifat genting. Kebanyakan orang tidak tahan membiarkan telepon berdering begitu saja. Bagaimana kalau Anda dapat telepon? Kring, kring, kring. Saya enggak. Saya kalau ada telepon, nanti aja dulu deh, aku lagi beresin poster kok. Ini tidak mendesak, tidak ya, ini tidak penting. Saya sudah tahu ini orang ini cuma mau ngurusin apa aja ya. Atau ketika saya menentukan sekarang ini jam ini saya cuma punya waktu istirahat 3 jam, saya pastiin dulu tugas-tugas dalam 3 jam ini yang harus sudah beres apa 3 jam ini, karena mau saya tinggal tidur nih, karena saya harus kerja nih malamnya. 3 jam ini ibuku wis beres udah urusannya, nyonya anak-anak udah beres belum, tim bisnisku di downline target 3 jam ini kalau saya tidur gimana. Oke, semua udah beres, dan kalaupun ada bisa saya kerjakan setelah 3 jam tidur. Oke, ya wis, sip, saya tidur, matiin HP. Ngorok, oh babi lah. Dan setelah 3 jam saya bangun fresh, ada beberapa WhatsApp masuk setelah 3 jam, ada telepon-telepon masuk yang belum saya angkat, ya nggak apa-apa, karena saya sudah memprediksi 3 jam itu apapun yang masuk kecuali gunung Merapi meletus itu nggak ada yang penting. Maksudnya penting tapi tidak mendesak, bisa saya lakukan setelah saya tidur. Penting tapi tidak mendesak, tidak harus saya respon saat itu karena saya mau pakai buat tidur. Nah, itu adalah contoh manajemen diri, bukan manajemen waktu. Wah, Pak, aku kok belum bisa kayak gitu. Nah, memang ini harus kemenangan pribadi dulu, teman-teman. Saya sarankan Anda untuk liatin dulu video part 1 ya, ini udah part 37, bagian 37. Liatin yang bagian 1 ya, itu kemenangan pribadi. Kalau Anda nggak punya kemenangan pribadi, tidak punya jiwa proaktif ya, belum berkembang jiwa proaktifnya, susah kayak gini. Ya, ini kekuatan dalam diri, bukan karena elu diamond, elu pejabat, bukan karena elu anak menteri, bukan karena elu orang kaya. Oh, enggak. Ya, ini kemenangan pribadi ini ya tidak peduli apa bungkusmu ya, tapi ini langkahmu untuk menang secara publik nanti. Anda mungkin saja telah menghabiskan waktu berjam-jam menyiapkan materi. Anda mungkin saja sudah berdandan dan mengadakan perjalanan ke kantor seseorang untuk mendiskusikan persoalan tertentu. Tetapi jika telepon berdering sementara Anda berada di sana, maka telepon itu biasanya didahulukan daripada kunjungan pribadi Anda. Jika Anda menelpon seseorang, tidak banyak orang yang akan berkata, saya akan bicara dengan Anda 15 menit lagi ya, tunggu ya. Tetapi orang yang sama itu mungkin akan membiarkan Anda menunggu di kantor setidaknya selama ia menyelesaikan percakapan teleponnya dengan orang lain. Masalah yang mendesak biasanya tampak jelas. Ia seringkali mendesak kita, menuntut tindakan. Ia biasanya ada tepat di depan hidung kita karena mendesak, dan sering menarik, mudah, menyenangkan untuk dikerjakan. Namun begitu sering masalah mendesak ini sebenarnya nggak penting. Sebaliknya, masalah yang penting ada hubungannya dengan hasil. Jika sesuatu adalah penting, maka sesuatu itu menunjang misi Anda, nilai Anda, sasaran prioritas tertinggi Anda, alias cita-cita Anda, impian Anda. Kita bereaksi terhadap masalah-masalah yang mendesak.
Namun masalah-masalah yang penting, yang tidak mendesak, memerlukan lebih banyak inisiatif, lebih banyak proaktif. Karena kalau nggak proaktif, nggak bisa deteksi. Ya. Kita harus bertindak untuk menangkap peluang, untuk membuat segalanya terjadi. Jika kita tidak melatih kebiasaan kedua, kita tidak akan mempunyai gagasan yang jelas tentang apa yang penting. Apa kebiasaan kedua? Memulai dengan akhir dalam pikiran. Sebelum memulai sesuatu, udah ngerti akhirnya itu bakal kayak apa, konsekuensinya bakal kayak apa. Nah, lihat ya video saya. Lihat sejenak keempat kuadran matriks. Ini ya, ini yang tadi saya ringkes. Ini yang tadi saya ringkes. Kayak gini nih, pusing kan? Ya, gambarnya kayak gini kan pusing. Ya, saya bacain, makanya saya bacain aja. Hal-hal yang mendesak adalah aktivitasnya tuh apa? Krisis. Ya, krisis tuh udah sekarang kritis. Ya, udah inilah emergency gitu. Apa kalau ke rumah sakit itu apa? Nah, kemudian masalah yang mendesak, ya, batas waktu, nah, mendesak, termasuk seperti tutup buku. Ini mendesak sudah. Kalau kita ngomongnya kemarin masih di minggu 1, belum mendesak, walaupun penting, itu lebih enak tuh. Tapi kalau sudah ngomong sekarang, ini saya ngomongnya tanggal 11, tutup buku tanggal 11 diperpanjang sampai tanggal 12 untuk lolos GTR tiket Mas Royal. Ini udah ngomong mendesak, udah krisis ini. Sudah nggak pakai teknik lagi, sudah nggak ada insya Allah lagi, bismillah harus kena. Ya, mendesak kok waktu newesan. Siapa yang suruh mepet-mepet? Nah, kalau sesuatu yang tidak mendesak adalah dia mencegah, sifatnya adalah mencegah. Ya, dia sifatnya mencegah aktivitas KP, kapasitas produksi, dia merawat. Tidak mendesak itu artinya kalau kita melakukan sesuatu itu padahal tidak mendesak, berarti kita itu mencegah hal buruk terjadi. Kita punya kebiasaan merawat, ya. Kita punya kebiasaan pengembangan hubungan, ya, pengenalan peluang baru, perencanaan dan rekreasi. Jadi ini benar-benar sesuatu yang bagus. Kita ngelakuin sesuatu yang tidak mendesak. Orang di luar sana kalau ngerti itu belum mendesak, nggak mau ngelakuin. Ya, sehingga mereka hanya melakukan kalau udah mendesak. Makanya orangnya jantungan semuanya dan stres semuanya. Karena mereka kalau belum mendesak nggak mau ngelakuin. Minggu 1 nggak apa-apa. Store muka doang tapi nggak ngapa-ngapain. Nanti udah tutup buku minggu 2 atau tutup buku minggu 4 baru nih, ya, kuda lumping makan beling. Oke. Nah, kemudian hal yang tidak penting, aktivitasnya berupa interupsi atau beberapa telepon, beberapa pos, beberapa laporan, beberapa pertemuan, urusan yang mendesak, aktivitas yang populer. Jadi ya tidak penting itu kadang dilakukan karena apa? Ya karena populer. Nanti di acara wisudanya kakak, setelah acara wisuda itu ada acara party ki apa? Aku ngerti nih Mbak Party, TKW Saudi kalau Mbak Party. Ada party ibu-ibu, party. Nanti ada party buat orang tua murid dan ada party buat anak-anak. Maksudnya party nahwi, party. Setelah wisuda party. Nanti kita ini beneran ini ya, ada undangan dari bukan ide sekolah, ide orang tua murid, namanya aja orang party 6. Nanti dan itu di hotel untuk makannya ibu-ibu ini nanti patungannya 250.000. Wah, makan opo 250.000. Juga untuk MC-nya itu 100.000. Wah, per orang bayar MC 100.000. Abang aku kalau Ananisa wae tadi MC malah keren, gratis ya. Nanti setelah itu anak-anak ada partinya juga. Nggak penting, nggak punya makna. Apa sih wisuda itu maknanya? Bukan dirayakan, nyong, disyukuri, syukuran. Dengan mudah saya dan Bu Sari
langsung baca itu dan kita sudah mempunyai rencana untuk kita syukuran. Bu Sari akan masak nasi kuning, kita tidak ke restoran, kita akan undang ibu, ya, adik-adik, om tante untuk makan di rumah. Kita akan berdoa, syukuran bareng, mengucapkan terima kasih karena Tuhan mendampingi anak kami selama SMP sehingga akhirnya dia lulus dan dia sudah bisa lanjut ke SMA. Kami syukuran, terima kasih. Gak ada party nang kono, party nah ra ono, dalituli dalinah, pati pite patinah ora ono. Tapi orang-orang yang kehilangan nilai-nilai itu isine party. Lah nek party mengko itu wisuda atau apa itu, mak-mak ngobrol terus ada MC-nya malah orang ngeliatin MC. Opo? Aku ki yo modern, teman-teman. Saya tuh modern, ngikutin perubahan zaman. Tapi ya tidak pernah lepas dari nilai-nilai sesuatu kehidupan gitu loh. Lah kok party 6. Ya oke. Sampai di situ dulu, saya masih ingin lanjut karena saya dan Bu Sari mau ada acara keluar. Oke. Semoga bermanfaat. Topik ini penting banget karena topik ini part 37 ya, ini videonya. Ini adalah pengenalan untuk masuk ke area first thing first. Pengenalan untuk masuk ke area dahulukan yang utama. Semoga bermanfaat. Gempur tutup buku, Anda tahu ini adalah hal yang penting untuk impian Anda. Namun sayangnya kita ngomong di detik-detik akhir sehingga sudah mendesak. Sangat tidak enak kalau orang hanya bekerja di area ini. Orang hanya ngomong GTR, orang hanya ngomongin tentang bonus perkembangan lolos royal. Kalau cuma ngomong di sini, di area detik-detik akhir, itu orangnya pasti stres kalau ngomong kayak gitu terus. Maka kita harus ada di area yang penting tapi belum mendesak. Sukses selalu, go Ribon.